Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Masih membahas kisah Nabi Allah Daud alaihi salam. Lamma qatal Daud, tatkala Nabi Daud berhasil membunuh Jalut, maka nama beliau dikenal oleh masyarakat. Beliau menjadi populer dan dikenal di tengah-tengah Bani Israel. Sampai akhirnya Talut mengangkat Nabi Daud menjadi komandan. Kalau zaman sekarang jadi jenderal. Jenderal di pasukan dari Raja Talut. Ternyata reputasinya Nabi Daud lebih terkenal dari Talut. Berbeda Nabi Daud seorang nabi. Kalau Talut rajulun soleh, dikatakan begitu oleh sejarawan, seorang lelaki yang baik, yang soleh. Akhirnya nama Nabi Daud ini menjadi sangat besar. Di usia yang sangat muda, dia sudah mengambil hati masyarakat Bani Israel. Akhirnya Talut ini hasad, iri hati kepada Nabi Daud. Padahal dalam riwayat dikatakan Nabi Daud ini adalah anak mantunya Talut. Salah satu anak perempuannya itu menikah dengan Nabi Daud. Namanya kalau tidak salah Mikal. Nah, Mikal bintu Talut. Nah, Mikal ini menikah dengan Nabi Daud. Mikal anaknya Talut. Sampai selevel seorang laki-laki yang dikatakan oleh sejarawan soleh punya rasa iri hati kepada Nabi Daud, ya. Jadi kita ini sebenarnya bisa ambil pelajaran. Kita semua ini punya yang namanya iri hati. Mau baik kayak apa tetap ada. Gak mungkin tidak ada. Semua, kecuali para anbiya dan orang-orang yang memang sudah melatih dirinya, para asfiya, para aulia. Tapi percikan pertama itu pasti ada dalam hati, pasti itu. Saya teringat ada satu ungkapan, ma khala jasadun min hasadin lakinnal al-la'in yubdi wal karim yukhfi.
Tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Hasad itu iri hati. Akan tetapi orang yang jahat menampakkan iri hatinya. Jadi iri hatinya itu bukan hanya di hati, tapi dia sudah lakukan dengan perbuatan, baik dengan lisan dan juga perbuatan. Itu orang al-laim. Laim itu orang yang jahat, yang tercela. Wal karim yukhfi. Tapi orang yang mulia, orang yang baik, sekalipun ada iri hati di dalam hatinya, dia sembunyikan. Dia tidak mau menyampaikan dengan lisan dan tidak mau menunjukkan dengan perbuatan. Tapi yang dimaksud di sini sambil mujahadah melawan, bukan dibiarkan. Kalau dibiarkan penyakit, ya, penyakit. Dan semua amal soleh kita kalau ada penyakit ini di hati, iri hati, itu pahalanya habis. Hatta sholat sampai ribuan rakaat, dalam hati ada hasad, itu dia memakan kebaikannya. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotab. Iri hati itu menghancurkan pahala-pahala kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Berarti yang dimaksud oleh Rasul, jika penyakit ini ada di hati, semua pahala kita akan dihancurkan oleh penyakit iri hati. Ini penyakit berbahaya. Jadi maksudnya menyembunyikan itu bukan mendiamkan, ya, tapi dia tidak menerjemahkan dengan lisannya, tidak menunjukkan dengan perbuatan, sambil dia berusaha melawan iri hatinya itu di dalam dirinya untuk dihilangkan. Kalau dibiarkan penyakit. Nah, orang yang punya penyakit iri hati ini saking bahaya kalau dibiarkan. Itu sampai di dalam Al-Quran itu disebut berlindung dari keburukan orang yang iri hati. Min syarri hasidin, ya. Min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dari syarr, keburukan orang yang iri hati apabila dia iri hati. Subhanallah, ya, Allah hingga sebutkan dalam Al-Quran. Dan itu kita bisa lihat bagaimana buruknya penyakit hati ini, terutama iri hati, sehingga kriminal pertama yang terjadi dalam sejarah peradaban manusia itu sebabnya iri hati. Pembunuhan Qabil kepada yang baik, apa Qabil apa Habil? Qabil membunuh Habil. Apa sebabnya? Al-hasad. Aslu syarr. Nah, orang yang kena penyakit iri hati ini, itu sebabnya karena dia hubbud dunya. Dia dalam hatinya gak ada akhirat. Dia menilai sesuatu hanya dari materi duniawi, sekalipun rajin sholat, sekalipun rajin zikir. Tapi kalau ada hasad, itu sebabnya karena dalam hatinya ada cinta dunia. Dia gak ada akhirat. Kenapa demikian? Karena orang yang hasad itu dia merasa tidak nyaman jika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Kalau dia orang yang zuhud, tidak mungkin dia iri hati. Kan dia gak peduli nih nikmat dunia. Tapi karena masih cinta dunia, orang dapat mobil, dia yang sakit. Orang naik jabatan, dia yang stres. Orang dapat rumah baru, dia yang meriang. Kenapa? Ya karena
hatinya hanya dunia. Tapi kalau dia orang-orang yang tidak cinta dunia, yang zahid, orang yang zuhud, tidak mungkin terkena penyakit iri hati, karena dia gak ada ta'alluq bil dunia, gak ada kecintaan, tidak menganggap dunia itu sesuatu yang mulia. Nah ini sebabnya hubbud dunia, ya, hubbud dunia. Dan dia punya harapan orang itu kenikmatannya hilang, baru dia puas. Nikmat orang itu hilang, baru dia puas. Ini penyakit jelek sekali. Jelek, sudah menggugurkan, menghancurkan pahala, kemudian hidupnya gak tenang. Ya. Biasanya juga yang dihasuti itu dapat nikmat atau satu level. Ya. Yang pengusaha hasad sama pengusaha. Kemudian ulama juga ada yang hasad kepada ulama. Santri dengan santri. Ya. Jadi dia biasanya satu level. Jarang terjadi pedagang hasad kepada ulama atau ulama hasad ke pedagang. Dia harus satu level, satu profesi. Dan orang yang hasad ini termasuk orang yang dosanya besar karena dia memprotes kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, kenapa kasih ke dia nikmat itu? Kenapa dia dapat seperti itu ya Rabb? Itu bahasanya sebenarnya seperti itu kalau yang hasad. Sebab itu kata-kata yang keluar, kenapa ya Allah harus dia? Seandainya ini saya yang miliki ini, bagaimana bisa dia kok bisa sukses seperti itu? Itu kata-kata yang muncul dari hasad. Dan Imam Haddad mengatakan, walau walim wa kaif qaulu dzil hamam ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq. Orang yang mengatakan seandainya, mengapa, bagaimana, ya ini kata-kata yang menunjukkan dia protes kepada keputusan Allah. Karena semua nikmat itu yang berikan Allah. Secara tidak langsung dia sedang memprotes Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat hasad. Kami pernah baca beberapa kitab. Ada kitab kedokteran Nabi, At-Tibb An-Nabawi. Saya hatam kurang lebih 2-3 kali hatam kitab itu. Judulnya Kedokteran Nabi, At-Tibb An-Nabawi. Ditulis oleh Ibnul Qayyim. Ya, Ibnul Qayyim lahir 691, wafat 751 Hijriah. Juga kami pernah melihat juga ada kitab yang mirip karya Imam Az-Zahabi, berjudul At-Tibb An-Nabawi juga. Ya, kelahiran 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Juga ada di kitabnya Al-Imam Suyuti, lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Dalam kitabnya Ar-Rahmah Fit Tibb wal Hikmah. Kesimpulannya dari kitab yang tadi saya sebutkan, penyakit fisik ini, penyakit fisik, berbagai macam penyakit fisik, itu sumbernya dua. Sebenarnya bukan sumber utama itu karena makanan atau kurang tidur. Sebenarnya bukan itu salah satunya. Tapi yang paling menyebabkan fisik orang itu menjadi sakit dengan berbagai penyakit karena sebab dua hal. Hatinya kotor, banyak penyakit, pikirannya stres. Kalau dua ini, pikiran juga stres, hati penuh dengan iri, dengki, kan kehidupannya menjadi terganggu. Antibodinya menurun. Akhirnya semua penyakit itu terkena fisiknya. Sebab dua itu mudah mendapatkan penyakit.
Tapi kalau orang yang pikirannya tidak stres, apalagi pikirannya dia zikir, selalu zikir kepada Allah, hatinya juga bersih, tidak ada penyakit-penyakit hati, itu pasti sehat. Pasti sehat. Itu kesimpulan dari kitab tersebut. Ya, jadi orang yang banyak pikiran kan banyak penyakit. Orang yang hatinya banyak penyakit hati juga akan membuat penyakit fisik. Nah, jadi lihat bagaimana Tolut itu iri hati kepada Nabi Daud. Sampai puncaknya Tolut ingin membunuh Nabi Daud. Ya, dalam satu kitab begitu. Di sini saya masih bingung. Di satu sisi ulama mengatakan Tolut lelaki yang baik, tapi di sisi lain dalam beberapa riwayat ada niat mau membunuh Nabi Daud. Ya, kalau laki-laki yang baik tidak mungkin hasad itu bisa menguasai dirinya sampai ingin membunuh. Ini yang sampai sekarang saya masih bingung. Saya masih bingung. Istrinya Nabi Daud beritahu ke Nabi Daud, Mikal, ya, bahwa Nabi Daud ketika bertemu dengan Tolut, ada fi riwayah, ya, dalam satu riwayat, nampak dari wajah Tolut itu tidak senang kepada Nabi Daud. Nabi Daud sudah terkenal bagaikan pahlawan, setiap peperangan menang. Nabi Daud kembali lagi disanjung oleh masyarakatnya. Lama kelamaan, ini Tolut muncul iri hati. Bertemu Nabi Daud satu ketika, sengaja Tolut ingin mengirim Nabi Daud dalam satu peperangan. Dikasih pasukannya sedikit, tapi lawannya itu jumlahnya banyak. Melawan Bani Kan'an. Dengan harapan Nabi Daud terbunuh dalam peperangan itu. Lihat, sengaja dibuat persenjataan juga yang sedikit, tidak lengkap, pasukannya juga jumlahnya sedikit, musuhnya jumlahnya besar. Cari lawan yang paling hebat. Dikirim Nabi Daud. Di luar dugaan Nabi Daud menang. Kembali pulang selamat. Oh, disanjung lagi oleh masyarakat. Ini pahlawan. Sampai ada keluar kalimat yang sebenarnya raja ini Nabi Daud. Tolut punya reputasi menurun. Tambah iri hati lagi. Ini riwayat. Saya gak berani memvonis ini Tolut orang jahat atau itu, gak berani. Karena di Al-Quran diceritakan juga, ia orang yang dipuji oleh Allah. Ya. Makanya ini saya sampaikan riwayat yang ditulis oleh beberapa ulama, ya. Tentu ulama lain juga punya riwayat yang berbeda. Tapi kita ambil pelajaran tentang hasad di sini. Al-hasad. Akhirnya Tolut kaget lihat Nabi Daud pulang selamat, disanjung-sanjung. Maka Tolut memerintahkan beberapa orang untuk membunuh Nabi Daud. Istrinya Nabi Daud mengabarkan bahwa ketika Nabi Daud bertemu dengan Tolut, wajah Tolut nampak tidak senang. Nabi Daud cerita sama istrinya, ayahmu itu kenapa tidak senang dengan saya? Dari wajahnya itu kok beda? Sepertinya saya ada kesalahan atau apa. Maka sang anak dapat informasi bahwa ayahnya ini punya rencana mau membunuh Nabi Daud. Maka disampaikanlah kepada Nabi Daud bahwa ada rencana pembunuhan kepada Nabi Daud. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Kita keluar dari kota ini. Maka Nabi Daud dan sang istri pun pergi keluar. Beberapa masyarakat dapat informasi Nabi Daud keluar dari kota tersebut. Mereka ikut, bahkan ingin mengangkat Nabi Daud menjadi raja. Ini ceritanya Nabi Daud belum jadi raja, ya, masih jadi jenderal. Berangkatlah dia. Maka Tolut mendengar kabar bahwa Nabi Daud sudah keluar dari kota tersebut, dikejar.
oleh Tolut, dan Tolut sendiri turun tangan ikut mengejar. Sampai akhirnya dikejar, tidak bertemu Nabi Daud. Tolut tidur di satu tempat, istirahat. Ketika tertidur pulas, dia membuka mata, Nabi Daud sudah ada di depan. Baju perangnya itu sudah dilepaskan oleh Nabi Daud, dan posisinya Nabi Daud sudah memegang pedang atau tombak, riwayat, sudah diarahkan kepada Tolut. Kata Nabi Daud, kalau saya mau membunuhmu, mudah sekali saya bunuh. Tapi saya orang yang tahu balas budi. Saya tidak akan membunuhmu karena engkau punya kebaikan, kata Nabi Daud. Dilepaskan itu pedang, dibiarkan itu. Tolut tidak dibunuh, tidak disakiti. Nah, riwayah di saat itulah Tolut tersadar. Kemudian bertobat, meninggalnya husnul khotimah, jadi orang baik setelahnya. Itu satu riwayat seperti itu. Riwayat yang lain mengatakan setelah itu anaknya yang membunuh, anak laki-laki, karena perebutan kekuasaan. Ingin menjadi raja, maka Tolut dibunuh. Anaknya inilah menjadi raja. Setelah itu Nabi Daud diangkat oleh masyarakat menjadi raja. Akhirnya kedua kelompok dari pasukan Nabi Daud dengan anaknya Tolut ini terjadi peperangan sampai akhirnya kalah. Maka Nabi Daud yang menjadi raja resmi bagi Bani Israel. Riwayat demikian. Dalam satu riwayat, Tolut meninggalnya sakit, bukan karena dibunuh. Baik. Maka di sini dikatakan tawajjaha Daud ba'da dzalika ila Hebron. Nabi Daud pergi di satu tempat namanya Hebron. Hebron itu masih di wilayah Syam, Madinah, ya, Al-Khalil. Kemudian wa agamu Dauda malikan ala baiti Yahuda. Mereka akhirnya melantik Nabi Daud menjadi raja di tempat tersebut. Wa amma baqiyatu Bani Israil fadanu bi ta'ah. Adapun sebagian atau sisa dari Bani Israel, mereka mengangkat Usbusat namanya ini. Isbusas ibnu Shaul, anaknya Tolut, sebagai raja. Waqad hasalat hurub baina rijali Daud wa rijali Usbusat. Maka terjadi peperangan antara pasukan Nabi Daud dengan putranya Tolut. Sampai akhirnya putranya Tolut mati dalam peperangan. Halaka artinya binasa, mati. Wa hina izin asbaha Daud malikan ala asbati Israil kulliha. Maka saat itulah Nabi Daud menjadi raja. Nabi Daud menjadi raja kepada seluruh Bani Israel. Dan pada waktu itu Nabi Daud usianya 30 tahun. Wa kana Daud ibna khalafina sana yauma malaka ala kulli Israel. Di hari beliau menjadi raja, memimpin seluruh Bani Israel. Jadi seluruh Bani Israel dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Tsumma ja'ala Daud ibnahu Sulaiman. Setelah Nabi Daud wafat, sebelumnya sudah memberikan wasiat, yang mengganti beliau adalah Nabi Sulaiman, putra beliau, Nabi Allah Sulaiman bin Daud. Qabla ayyamut, ya. Jadi sebelum meninggal Nabi Daud sudah berikan wasiat bahwa nanti putra saya yang meneruskan, dan memang layak karena putranya Nabi. Dalam Al-Quran disebut bahwa Nabi Daud memberikan warisan. Warisan apa? Kerajaan, ilmu, dan kenabian. Dalam tafsir, al-muluk wal ilm wal nubuwah diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman.
Nah, Nabi Sulaiman berhasil mengembangkan kerajaan ini menjadi kerajaan terbesar, tersukses sepanjang sejarah manusia. Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana nazama mamlakah tanziman haditha wa syayyada al-haikala, dia membangun kerajaan itu menjadi lebih besar dan membangun tempat ibadah al-haikal yang orang-orang Yahudi meyakini di bawah masjid, di bawah Baitul Maqdis itu ada Haikal Sulaiman. Haikal itu tempat ibadahnya Nabi Sulaiman. Nabi Daud alaihissalam Godi, ya, sebelum menjadi raja, beliau memiliki beberapa jabatan. Yang pertama tadi sebagai jenderal, komandan pasukan. Kemudian menjabat juga sebagai, selain raja, juga al-qadi, sebagai hakim. Sebab itu kalau kita membaca di dalam literasi kitab-kitab tarikh seperti Abu Ja'far At-Tabari, Tarikhul Umami wal Muluk, nama kitab, itu menyebut Al-Qadi An-Nabi Daud, hakim sekaligus seorang nabi, yaitu Daud alaihissalam. Nanti beliau jadi raja, beliau menjadi raja, datang Sayyidina Luqman. Dalam satu riwayat diceritakan demikian, Sayyidina Luqman dalam surat Luqman, Sayyidina Luqman datang ke Yerusalem atau ke Palestina. Saat itulah Nabi Daud melantik Sayyidina Luqman menjadi hakim. Makanya namanya Luqman Al-Hakim. Al-Hakim maknanya dua. Makna pertama, orang yang bijak. Walaqad ataina Luqmana al-hikmata. Sungguh kami telah berikan kepada Sayyidina Luqman kebijaksanaan. Makna kedua, Al-Hakim adalah hakim yang menetapkan hukum, menyelesaikan masalah dan sengketa. Nabi Daud dipuji bukan hanya dalam masalah mengurus pemerintahan atau sebagai jenderal, ya, tapi juga dipuji karena ibadahnya. Ibadah beliau dipuji. Beliau hidup membagi waktu menjadi 4. Dalam riwayat disebutkan karena Nabi Daud alaihissalam qad qasama ayyamahu arba'ata aqsamin. Nabi Daud alaihissalam membagi kehidupan hari-harinya itu, kehidupan sehari-harinya itu 4 bagian. Ini bisa kita meneladani, ya. Bagus, susunan waktunya bagus. Yang pertama, yauman lil ibadah. 1 hari khusus untuk ibadah. Jadi dalam 1 hari itu ayam ini bukan 1 hari. Jadwal ada 1 hari full khusus ibadah. Hari berikutnya lil qada'i, beliau menghabiskan waktunya mengurus negara. Kalau kita mungkin kerjaan, ada punya kerjaan, fokus dalam kerjaan. Yang ketiga, wa yauman lil wa'zi. 1 hari jadwalnya khusus mengajar. Karena para nabi diwajibkan menyampaikan ilmu, memberikan nasihat. Dan yang keempat, waktu khusus untuk diri sendiri bersama keluarga. Nah, ini semua ada landasan dalil. Kalau ibadahnya Nabi Daud itu salah satu ibadah terbaik yang dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu siyam ilallahi ta'ala siyamu Daud." Puasa yang paling Allah suka puasanya Nabi Daud, kata Rasul.
wa habbu sholati sholatu Daud alaihi salam, dan sholat yang paling Allah suka sholatnya Nabi Daud. Kana yanam nisfa laili, beliau tidur di setengah malam. Wa yaqumu thulutha, sepertiga malamnya sholat. Wa yanamu sudusa, kemudian sisanya itu tidur lagi sedikit. Itu diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian puasa beliau itu sehari puasa, sehari berbuka. Puasa berbuka itu puasa sunnah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi tidak pernah lakukan. Kenapa Nabi tidak pernah lakukan puasa Nabi Daud? Kalau Nabi Senin Kemis, Nabi takut nanti Nabi rutinkan jadi wajib. Kalau jadi wajib memberatkan umat. Alasan kedua, kenapa Nabi tidak merutinkan atau tidak mengamalkan puasa Nabi Daud, sedangkan Nabi menyatakan itu puasa yang sangat dicintai oleh Allah? Karena kondisi di masa itu Rasulullah SAW dengan sahabatnya, dengan keluarganya itu banyak mengalami satu peristiwa al-ghazawat, peperangan demi peperangan tanpa henti. Kalau dirutinkan puasa ini, Nabi mengamalkan, otomatis semua sahabat akan mengikuti, sehingga kondisinya menjadi sangat tidak fit, ya, tidak fit dalam nanti menghadapi beberapa peperangan. Apalagi sudah ada puasa Ramadan, ada puasa-puasa sunnah yang lainnya, sehingga Nabi hindari itu. Maka Nabi memiliki puasa juga yang dicintai oleh Allah, yang Nabi rutinkan puasa Nabi Senin Kamis. Nabi katakan, saya senang puasa di hari Senin dan Kamis karena di hari tersebut amalan-amalan diangkat oleh malaikat, kemudian Allah menerimanya. Dan saya senang ketika amalan saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Itu. Nah, Nabi Daud juga, sebagaimana riwayat tadi, waktu malam itu digunakan ibadah full sampai subuh. Tidak punya aktivitas waktu malam tuh, libur, semua aktivitas duniawi libur. Karena beliau sudah sibuk mengurus negara di waktu pagi, siang, sampai sore. Waktu malam beliau khususkan untuk beliau dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak ada ayat tuh di surat As-Sajdah, ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Ya. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sebagian harta mereka infakkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yasta'un ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Di surat As-Sajdah, lambung mereka jauh dari tempat tidur dan mereka berharap kepada Allah rahmat dan takut akan api neraka atau azabnya Allah. Sebagian harta mereka infakkan. Kemudian Allah berikan balasan kepada orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur tersebut untuk ibadah, yaitu sesuatu yang Allah sembunyikan, yang bisa menyenangkan pandangan mata, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
tempat kembali mereka adalah Jannatul Ma'wa. Nama surga namanya Jannatul Ma'wa. Mereka diberikan balasan Allah menetap Jannatul Ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun, sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Adapun orang-orang fasik, kalau fasik itu muslim juga, muslim tapi banyak melakukan pelanggaran, tidak menunaikan kewajibannya, maka disebut sebagai fasik. Di mana tempat mereka? Maka tempat mereka itu di neraka, an-nar. Setiap kali mereka ingin keluar dari api neraka, Allah kembalikan lagi masuk ke dalam neraka. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka ini. Karena dahulu ketika kalian hidup di dunia, kalian mendustakan apa? Neraka. Jadi kata mendustakan di sini bukan tidak percaya. Ada yang percaya ada neraka, tapi masalahnya pelaksanaan perintah Allah tidak ditunaikan. Itu juga dikatakan mendustakan. Kalau mendustakan benar-benar mengingkari, bukan disebut orang fasik tapi kafir. Nah, sholat ini saya selalu ingatkan, ada sholat, Imam Ghazali menafsirkan ayat ini, tatajafa junubuhum 'anil madaji, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Berkata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang dimaksud adalah hiya sholatun bainal isya'in. Di ayat tersebut maksudnya adalah sholat di antara dua isya, yaitu bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Dinamakan sholatul ghaflah, sholat lalai. Kenapa dinamakan sholat lalai? Sebab di masa itu orang-orang kalau habis sholat maghrib tidur, isyanya kan tengah malam di zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang yang sholat pada waktu tersebut, dia dianggap sebagai orang yang jauh dari sifat lalai, maka disebut sholatul ghaflah, sholat yang menjauhkan dia dari sifat lalai. Nama lainnya sholatul awwabin. Sholatul awwabin. Sholat tersebut jika diamalkan 6 rakaat, saya ingatkan kembali, 6 rakaat niat sekaligus dengan ba'diyah, 2 rakaat gabung niat dengan ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib yang muakkad 2 rakaat, yang gairu muakkad 2 rakaat. Yang muakkad itu tidak pernah ditinggal oleh Nabi, 2 rakaat. Kalau kita tambah lagi 2 rakaat, 4 rakaat berarti. Yang 2 rakaat ini gairu muakkadah, Nabi kerjakan tapi tidak rutin. Tapi kita gabung saja dengan awabin yang 6 rakaat sekaligus niat ba'diyah, itu jauh lebih bagus. Dapat 2 pahala, pahala ba'diyah, pahala sholat al-awwabin. 1 rakaat hitungannya 2 tahun ibadah, 6 rakaat berarti 12 tahun ibadah. Ini sayang sekali ditinggal. Karena Rasulullah SAW, beliau bersabda, ini hadis banyak diriwayatkan oleh ulama hadis. Ada kan masih mempermasalahkan hadisnya dhaif. Lalu orang sholat bagus kok, yang dhaif gimana? Sholat sesuatu yang baik, apalagi menurut pendapat ulama, yang satu bilang dhaif, yang lain belum tentu bilang dhaif. Sholat awwabin ini diriwayatkan oleh, saya hitung kurang lebih yang terdata itu 7 ulama hadis. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, diriwayatkan oleh Al-Maruzi dalam kitab Qiyamul Lail, diriwayatkan oleh Ibnu Shahin, Ibnu Shahin dalam kitab At-Targhib fi Fadailil A'mal, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Khuzaimah dalam sahihnya,
dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Awsat. Nabi katakan, man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin lam yatakallam fi ma bainahunna bisu udilna lahu bi ibadati fintai asyrah sanatan. Siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, kemudian dia tidak berbicara di waktu tersebut dengan ucapan yang buruk, maka ibadahnya itu dianggap sama seperti ibadah selama 12 tahun. Nah, itu sholatul awwabin. Jadi diamalkan itu, diamalkan. Ya. Kemudian al-qadha, waktu beliau yang khusus lagi adalah mengurus negara. Itu perintah Allah, yang punya jabatan telah diberikan amanah. Yang diberikan amanah, Allah perintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada ahlinya. Itu dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihissalam, dan diberikan semuanya sesuai haknya. Wa'ati kulladzi haqqin haqqah, berikanlah setiap orang sesuai dengan haknya. Kemudian di waktu yang ketiga, yauman lil wa'adhi, Nabi Daud punya waktu khusus mengajar, memberikan nasihat, memberikan irsyad, petunjuk kepada umat. Itu kewajiban para anbiya. Apalagi mereka kalau sudah diberikan derajat pangkat sebagai rasul, itu seluruhnya harus disampaikan, gak boleh satu ayat luput. Tidak boleh satu ayat pun luput. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Allah. Kemudian yang berikut, waktu untuk diri sendiri. Nah, kita punya diri sendiri ini juga punya hak yang wajib ditunaikan, seperti memberikan waktu istirahat. Tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membahayakan diri kita. Makanya kan haram tuh kalau yang merusak akal, khamar, narkoba. Itu artinya apa? Hukum Islam juga mengatur kita harus melaksanakan hak diri kita sendiri, menjaganya. Nafsuka matiyatuka farfuk biha. Dirimu adalah kendaraan. Kendaraan dirimu adalah kendaraanmu yang wajib dikasihani. Ada riwayat mengatakan demikian. Ya, ini beberapa aktivitas Nabi Daud yang boleh kita mengikutinya. Ada waktu khusus ibadah, ada waktu khusus untuk pekerjaan, ada waktu khusus untuk menyampaikan kebaikan, dan ada waktu khusus untuk diri sendiri.